Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran Al-Qur'an Hadis di kelas 11 pada bab ke-6 pertemuan kedua dalam materi bertanggung jawab dan menjaga amanah. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar pada kesempatan hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita baca tujuan pembelajaran dari bab 6 ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, ketika kita sudah mempelajari bab 6 ini, yang pertama peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari surat-surat yang sudah dipilihkan pada bab ini. Di antaranya ada surat At-Tahrim, surat Thaha, surat Al-An'am, surat An-Nisa, surat Hud, dan hadis berkaitan tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan dari surat-surat yang ada dan hadis berkaitan tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Jadi, apabila kita perhatikan pada tujuan pembelajaran ini, diharapkan setelah siswa mempelajari bab 6 ini, siswa mampu mendemonstrasikan, menyebutkan makna mufradat, kemudian menganalisis kandungan surat dan hadis, dan yang terakhir, siswa mampu menunjukkan perilaku tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Gambaran umum tentang materi. Adapun materi yang akan kita pelajari bersama pada bab ini diantaranya yang pertama dari suratnya yaitu surat At-Tahrim, Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian juga kita dapati dari Al-Quran surat Thaha ayat 132. Kita juga ada Al-Quran surat Al-An'am ayat 70. Kemudian Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Dan yang terakhir yaitu surat Hud ayat 117 sampai dengan 119. Kemudian kita juga akan membaca hadis-hadis tentang tanggung jawab dan menjaga amanah. Langsung saja kita kepada slide berikutnya yaitu Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Arti dari ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Baik, kita baca mufradat atau kosakata dari ayat. Kita dapati di sini ada kata-kata ku yang artinya peliharalah, yang artinya peliharalah. Waquduha, waquduha yang artinya bahan bakarnya. Kemudian juga kita dapati kata-kata ghilauzun, ghilauzun, ghilauzun. Ini ghainnya tidak tertulis, tapi seharusnya ini huruf ghain jadi dibaca ghilauzun yang artinya kasar. Kemudian juga ada kata-kata shidadun, shidadun, shidadun yang artinya keras. La ya'suna, la ya'suna, la ya'suna artinya tidak durhaka. Mayu marun, mayu marun, mayu marun yang artinya diperintahkan. Apa-apa yang diperintahkan. Baik, masuk kepada penjelasan ayat. Yang pertama dari penjelasan ayat ini, dari penjelasan Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini, bahwasanya kita dapati surat ini merupakan perintah Allah untuk menjaga keluarga dari api neraka dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah, serta mengajak keluarga supaya melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan begitu keluarga kita akan selamat dari panasnya kobaran api neraka. Apabila kita melihat selanjutnya bahwasanya Islam sendiri melihat ada dua teori. Teori perubahan, di mana teori pertama ada proses perubahan dimulai dari diri manusia atau individu. Kemudian juga ada teori atau proses perubahan dimulai dari sistem dan teknologi. Nah, kita bisa lihat Islam menganut teori yang mana? Islam menganut teori perubahan sosial pertama, artinya adanya proses perubahan dimulai dari diri manusia itu sendiri. Adanya kewajiban memperbaiki kualitas kepribadian dimulai dari dirinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, di dalam surat At-Tahrim dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Yang disebut terlebih dahulu adalah anfusakum, diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian barulah kita mengajak keluarga kita. Maka disebutkan setelah ku anfusakum, maka setelah itu disebutkan wa ahlikum. Tidak ku ahlikum wa anfusakum, tapi dikatakan ku anfusakum wa ahlikum. Anfusakum dikatakan terlebih dahulu, sehingga dapat dipahami
bahwasanya Islam menganut teori yang pertama, yaitu proses perubahan dimulai dari individu atau manusianya terlebih dahulu. Kita dapat lihat di sini yaitu perintah jagalah dirimu dan kemudian disusul dengan keluargamu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi petunjuk bahwa dalam Islam perubahan-perubahan ke arah yang positif dimulai dari level individu atau dari level diri sendiri terlebih dahulu, dan kemudian barulah disusul pada level masyarakat. Lagi-lagi Islam menganut teori yang pertama, bahwasanya perubahan tersebut harus dimulai dari diri kita terlebih dahulu, barulah perubahan tersebut akan tersebar ke masyarakat, kemudian ke cakupan yang lebih luas lagi. Kemudian surat yang kedua pada bab 6 ini ada Al-Quran surat Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran surat Thaha ayat 132. Mufradat atau kosakata ayat. Wa'mur, 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 yang artinya dan perintahkanlah. Wastabir, 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 artinya dan sabarlah. La nas'aluka, la nas'aluka, la nas'aluka, artinya kami tidak memintamu. Nauruzukuka, 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 artinya kamilah yang memberi rizki kepadamu. Penjelasan dari surat Thaha. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar menyeru keluarga masing-masing untuk mendirikan salat dan bersabar atas perintah tersebut. Maksudnya, menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka dengan cara melaksanakan salat yang diikuti dengan kesabaran di dalam melaksanakannya. Pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala ini sekaligus merupakan wujud nyata dari adanya tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya agar tidak menjadi umat yang lemah sehingga dapat diselamatkan dari siksa api neraka. Baik, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 pada bab ke-6 pertemuan kedua. Kita akan lanjut pada media pembelajaran berikutnya, yaitu masih dalam pelajaran Al-Quran Hadis bab ke-6 pertemuan ketiga, masih dalam tema bertanggung jawab dan menjaga amanah. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.